Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sistem Pengelolaan Transaksi. Saya sendiri selaku moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Rustam, NIM 1928001, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, adapun yang bertugas sebagai tim penyusun makalah akan saya persilakan untuk memperkenalkan diri, yaitu ada 2 orang. Kepadanya saya persilahkan. Saya Aulia Citra Prajasari adalah salah satu tim penyusun makalah yang akan kami bahas saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 1928051. Saya di sini bertugas sebagai penyusun makalah. Itulah tadi perkenalan dari kedua tim penyusun makalah pada kelompok kami. Adapun yang bertugas sebagai pemateri terdapat 4 orang, yang dimana masing-masing akan membawakan 4 materi pada makalah kali ini. Kepada pemateri pertama saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, NIM 192800062, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Saya dari kelompok 2, Sistem Informasi Akuntansi, yang akan menjelaskan apa itu sistem pengolahan transaksi. Jadi, sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama dari sistem pengolahan transaksi yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi yaitu yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua yaitu manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Yang keempat yaitu penyedia dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Yang pertama yaitu dokumen sumber. Yang kedua yaitu jurnal dan register. Yang ketiga yaitu buku besar dan arsip. Yang keempat yaitu laporan dan dokumen. Yang kelima, bagian perkiraan dan kode lainnya. Yang keenam yaitu rangkaian audit. Yang ketujuh, tindakan pengendalian dan pengamanan. Teknik sistem pengolahan transaksi batch. Yang pertama, batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, data dikumpulkan antara jam 8.00 sampai dengan jam 12.00. Kemudian diproses mulai dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Yang kedua yaitu online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya, pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online dan di depan teller bank. Yang ketiga yaitu real-time processing.
Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan data dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya, pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Selanjutnya yaitu inline processing. Biasa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui pos, point of sale, langsung dilakukan online. Tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Itulah tadi materi pertama pada makalah kami. Adapun materi kedua akan dibacakan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida dengan NIM 19-2800-039. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem pengolahan transaksi. Beberapa karakteristiknya yaitu, yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data bisa dilakukan periodik, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur. Data diformat menurut suatu standar. Yang kedelapan, komputasi tidak terlalu rumit. Teknik pengolahan data yang biasanya diperoleh ada 4 macam, yaitu bulk processing. Yang pertama, bulk processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data yang biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu tertentu. Misalnya, data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12 siang, kemudian diproses mulai jam 2 siang sampai jam 5. Yang kedua, online processing, data yang diperoleh dari sumber data langsung, diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menggunakan giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga, real time processing, merupakan pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu yang sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya, pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang keempat, inline processing, merupakan kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi internet, maka dilahirkan sistem client atau server yang populer dengan nama Online Transaction Processing atau OLTP. Prosedur pengolahan mirip dengan online processing. Perbedaannya adalah pada teknologi jaringan online processing menggunakan arsitektur jaringan terpusat, sementara OLTP menggunakan arsitektur client atau server. Perkembangan dari OLTP melahirkan Customer Integrated System, yaitu sistem OLTP di mana pengguna melakukan sendiri transaksinya secara online, misalnya sistem mesin ATM. Itulah tadi materi kedua yang dibawakan oleh pemateri kedua kita. Selanjutnya,
Materi ketiga akan dibawakan oleh pemateri ketiga kita. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srardini, NIM 192800063, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem pengolahan transaksi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengolahan transaksi dapat berupa rangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data untuk disimpan atau diproses sehingga menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi pemakai. Poin pertama yaitu pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data yang bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi atau transaksi harus dikumpulkan, termasuk dalamnya ada data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi barang dan jasa. Poin kedua yaitu pengolahan dan manipulasi data. Pengolahan data menjadi format yang berarti dan berguna melibatkan beberapa aktivitas termasuk pengkodean dan pengklasifikasian, susunan, perhitungan, dan peringkasan. Sistem klasifikasi harus dibuat untuk menyimpan data agar dapat digunakan secara efektif bagi manajemen. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu menyimpan data. Ada beberapa cara menyimpan data yang dapat digunakan seperti penyimpanan data secara berurutan, peristiwa ekonomi karena aktivitas perusahaan, transaksi dikirim oleh orang, dikirim melalui kabel atau online, dikirim melalui komputer atau pusat server, pemasukan data transaksi internet melalui internet atau e-commerce, dikirim melalui internet dan pusat server transaksi melalui e-commerce. Pelajari berbagai cara penyimpanan data tersebut lebih detail. Untuk itu, berbagai elemen data yang harus disimpan perlu diketahui. Beberapa di antara elemen data tersebut kemungkinan sangat besar untuk disimpan. Yang penting secara umum, transaksi yang terjadi ini harus memiliki identitas seperti nomor, nama orang yang melakukan transaksi, apa saja yang ditransaksikan, tanggal transaksi, bagian yang melakukan transaksi, dan otorisasi. Secara singkat, siapa saja, kapan, di mana, dan otoritas setiap transaksi harus disimpan. Melaporkan produk dari SPT dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen tingkat bawah, dokumen interorganisasi, atau bisa juga dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Itulah tadi materi ketiga yang dibawakan oleh pemateri ketiga. Adapun materi keempat akan dibawakan oleh pemateri keempat kita. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Musdalifah dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya selaku pemateri keempat akan menjelaskan bagaimana siklus pengolahan transaksi. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urutan-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan atau siklus aktivitas bisnis perusahaan. Sehingga Anda dapat mengatakan bahwa siklus aktivitas bisnis perusahaan direpresentasikan oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi. Di dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan, terdapat aktivitas atau transaksi investasi modal, pengadaan, konservasi, dan penjualan.
Di dalam siklus aktivitas bisnis perusahaan terdapat investasi modal, penjualan, konservasi, pengadaan. Yang pertama ada investasi modal. Siklus aktivitas bisnis dimulai saat modal diinvestasikan ke dalam perusahaan. Standar akuntansi keuangan atau disingkat SAK mengakui perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dengan pemberi modal. Pemberi modal mungkin pemilik perusahaan atau kreditur. Bila pemberi modal merupakan pemilik perusahaan, maka investasi yang ditanam tersebut merupakan kekayaan yang menjadi hak pemilik. Bila modal berasal dari kreditur, maka investasi yang ditanamkan merupakan hutang atau kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Pada kebanyakan perusahaan, sebagian besar modal digunakan untuk membeli aktiva produktif yang memberikan masa manfaat jangka panjang atau aktiva tetap. Perusahaan membeli aktiva produktif untuk meningkatkan modalnya. Secara periodik, perusahaan melaporkan hasil dari operasinya ke sumber atau pembeli modal. Aktivitas investasi untuk memberi modal perusahaan melibatkan dua aktivitas ekonomi. Transaksi akuntansi utama yaitu menambah jumlah modal dan menggunakan modal tersebut untuk membeli aktiva produktif. Yang kedua, ada pengadaan. Komponen kedua dalam siklus aktivitas bisnis adalah pengadaan bahan baku dan perlengkapan pendukung. Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal usaha. Cara pasti bagaimana mereka menggunakan bukan merupakan hal penting di sini. Mereka digunakan dengan cara yang berbeda pada perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, ada konversi. Tahap selanjutnya dalam aktivitas bisnis adalah konversi atau produksi dari bahan baku menjadi barang atau jasa. Perusahaan menjual barang dan jasa ini untuk meningkatkan modal. Perusahaan industri membeli persediaan bahan baku, kemudian menggunakan bahan baku tersebut untuk membuat sesuatu yang berbeda dari aslinya dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya tidak langsung. Perusahaan jasa merupakan permintaan menjadi pelayanan dengan bantuan sumber daya manusia, sedangkan perusahaan dagang atau eceran atau grosir membeli persediaan barang, mengepaknya kembali dan memasarkannya. Semua jenis perusahaan yang disebutkan di atas menggunakan persediaan dan perlengkapan dalam proses konversi mereka. Yang keempat, ada penjualan. Komponen akhir dalam siklus bisnis adalah penjualan barang dan jasa yang merupakan output dari proses konversi. Ketika penjualan ini menghasilkan laba, maka modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan meningkat. Adanya kelebihan kas dapat digunakan untuk investasi kembali atau untuk membayar sumber modal dalam bentuk dividen atau bunga. Dengan memberi pemberi modal tambahan modal, komponen penjualan melengkapi atau mengakhiri siklus aktivitas bisnis perusahaan. Siklus aktivitas bisnis di atas merupakan siklus transaksi. Siklus transaksi tersebut menghasilkan data yang akan diolah oleh siklus pengolahan transaksi. Jadi, siklus aktivitas bisnis atau siklus transaksi ditunjang oleh siklus-siklus pengolahan transaksi seperti siklus pengolahan transaksi penerimaan untuk menunjang aktivitas atau transaksi penjualan, siklus pengolahan transaksi pengeluaran untuk menunjang aktivitas atau transaksi pengadaan. Siklus-siklus transaksi yang didukung oleh beberapa siklus atau sistem pengolahan transaksi ini antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu sejenis
atau tidak secara detail belum tentu sama, tergantung kepada kebijaksanaan manajemen pada perusahaan tersebut. Siklus transaksi menunjukkan bagaimana suatu peristiwa yang terjadi pada awal siklus transaksi mempengaruhi peristiwa dan catatan tentang peristiwa tersebut selanjutnya dalam suatu siklus. Lemahnya pengadilan dalam suatu transaksi dan pencatatan atau pengolahan data transaksi atas data yang dihasilkan oleh transaksi tersebut akan menghasilkan kekeliruan atau kesalahan pengolahan terhadap data transaksi yang terjadi berikutnya. Pada organisasi perusahaan yang telah modern, di mana data transaksinya telah terintegrasi serta pengolahan data transaksi tersebut telah menggunakan komputer, akan sangat sulit membedakan proses data transaksi apa yang sedang dilakukan terhadap transaksi yang terjadi. Untuk menganalisis proses-proses atau transaksi yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem akan mudah dilakukan bila berdasarkan kepada siklus transaksi. Transaksi untuk setiap siklus pengolahan memiliki beberapa pemasukan input, pengolahan atau processing, penyimpanan atau storage, dan informasi atau output yang mungkin sama akan tetapi tingkat kepentingan untuk setiap siklus bervariasi tergantung kepada jenis organisasi. Beberapa organisasi memiliki terminal penjualan atau point of sale yang sangat canggih, sedangkan yang lainnya menekankan kepada proses produksi atau sistem perpindahan data secara elektronik atau Electronic Data Interchange yang disingkat dengan EDA. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya paparkan pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi keempat yang dibawakan oleh pemateri keempat sekaligus sebagai materi terakhir pada makalah kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini, dan juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam menyajikan sebuah makalah dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.